suami mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Imam atau ketua RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Bagusnya lagunya orang dulu di roga sikulana. Dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir, apa tugasnya, di mana tinggal, siapa ibunya, siapa bapaknya. Bahkan dalam lagu itu kita tahu akidah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu gaul apa? Pulang suaminya apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Lah, Nabi lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah mukanya. Paitai betina pak nataro siri, merah mukanya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Taruh-taruh siri aleta. Sekarang siri mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, diusir sama bapaknya, masuk ke kampungnya, upaka siriki, tinggalkan kampung ini. Itu dulu. Sekarang hamil 5 bulan, pesta besar-besar. Dia mengundang haji, ikut mengundang ustaz. Baru 3 bulan sudah pengantin, mana nih? Nah bilang orang, kenapa cepat sekali melahirkan anak? Tak apa, nah bilang bapaknya, iya silaku. Desi senagaga siri. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, masih siri ki mapigau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, dibelai kasih sayang ibunya 6 tahun saja, bahkan dihina dan dimaki oleh sekampungnya sendiri, dan puncak penganiayaan terhadap beliau oleh sekampung dan sesukunya ketika diusir dari tanah kelahirannya. Tapi alhamdulillah, tanpa memasang baleho di jalanan, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan ini? Tak lain adalah baginda kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya, kita peringati hari kelahirannya, meskipun agak terlambat sedikit. Dek nama agak terlambat, yang penting ipigaui. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari perayaan maulid ini? Ibu-ibu agar romelo tatiwi lisu pole maulu. Telur madocul, madodon culenya. Tadi malam main telur, sekarang mau telur lagi, telur terus.
tentu bukan sekedar telur. Saya alhamdulillah sudah 6 provinsi saya lakukan maulid dan 37 kabupaten kota yang saya datangi, dan semuanya itu apa tulisannya? Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang saya datangi hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya kita tidak tahu. Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sisi kehidupan Nabi kita tidak paham. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, tanggal berapa lahirnya Nabi, Mak?" Apa Nabi bilang mamanya? "Iseng kode, kenapa saya kau tanya dongo? Apa gunamu masih sekolah?" Karena dia juga dongo. Dia balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga goblok. Giliran ditanya, "Kenapa Dewi Persik bercerai? Kenapa Syekh Puji diperiksa sama polisi?" Wah, di semana roh. Padahal bukan itu urusan kita. Dulu Riolo Romai, kita anak-anak cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Orang tua tak memang nak tahu sejarahnya Nabi. Nah, Nabi tak komandre pada ye. Nak kau tindroi Nabi tak seperti ini. Kenapa? Ibunya memang tahu sejarah Nabi. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu di kampung, Ibu. Mama saya meskipun SD tidak khatam, tapi tepat sekali nak kasih tahu sejarah Nabi kepada anaknya. Dengan cara apa? Lagu. Ada lagunya mamaku di kampung begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ku dengar ki, zaman jahiliyah. Teriak kak, kenapa zaman jahiliyah mak? Nah lanjut si lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Ku tanya, siapa namanya mak? Itu Nabi terakhir. Nah lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pindrang atau Sidrap? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Imam atau ketua RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Bagusnya lagunya orang dulu di roga kasih kulana. Dari lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir, apa tugasnya, di mana tinggal, siapa ibunya, siapa bapaknya. Bahkan dalam lagu itu kita tahu akidah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu gaul apa? Pulang suaminya apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua. Lama tampil sulah cilaka. Iya kan? Nah ibu bapak yang saya muliakan, pada maulid kali ini saya tidak bercerita panjang lebar tentang sejarah Nabi dari A sampai Z. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya coba-coba mengangkat kisah sisi kehidupan Nabi. Kisah pertama, si di waktu Pak Nabi tak kalolomopi lagi jalan-jalan di seputar Makkah. Beliau lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, tersingkap rohnya. Karena dulu Pak belum ada namanya celana panjang, apalagi celana botol. Oh, nah ada pi. Tahu ki namanya celana botol Pak? Katuma cipilada. Cipi. Sampai-sampai mahasiswaku kupanggil dedek sini dulu. Bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Nah bilang dedek kampungan dah bapak. Iya bagaimana caranya? Nah bilang ini Pak dikasih kantong plastik.
Mulai sekalinya besok mau kau berak tidak dapat kau kantong plastik, nu joli kini lemu dongo. Nabi lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah mukanya. Paitai betina pak nataro siri, merah mukanya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Taruh-taruh siri aleta. Sekarang siri mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, diusir sama bapaknya, masuk ke kampungnya, upaka siri ki, tinggalkan kampung ini. Itu dulu. Sekarang hamil 5 bulan, pesta besar-besar. Dia mengundang haji, ikut mengundang ustaz. Baru 3 bulan sudah pengantin, mimana nih? Nabi bilang orang, kenapa cepat sekali melahirkan anak? Tak apa, Nabi bilang bapaknya, iya silaku. Desi senagaga siri. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, masih siri ki mapigau salah. Malu dong kalau sudah haji tapi masih rajin main domi. Pangkat aja itu haji pak domi sisa pak. Malam pengantin, malam mapaci, lomba domi. Begitu diumumkan juara 1 Haji Bedu pasangan Haji Baco. Haji pakala bak domeng. Haji kajili-jili. La ilaha illallah. Sadar-sadar saiki Haji. Kenapa banyak ketawa? Banyak Haji Pak Domel di sini. Haji cilaka. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong kalau sudah hajah, sudah ibu hajah tapi pergi pengantin masih kelihatan dadanya. Banyak juga itu ibu-ibu haji talulunan apa rutu supe kasih pajak sedona, tapi bajunya besar sekali lobannya di depan. Baru besar anuna. Insyaallah. Bu, tidak dilarang berdandan tapi tutup itu di depan tak. Nah bilang kalau ditutup Ustaz tidak kelihatan berlian. Kalau mau kelihatan berlian, tak jangan di dada disimpan, diikat di lindro begini. Baru tulis berlian. Nah, tahu nih semua orang itu. Sudah hajat tapi masih kelihatan dadanya pergi pengantin. Mata cuak-cuaknya bosarae. Wah, begitu tenda paling susu tak bolo. La ilaha illallah. Sudah ibu haja pakaiannya seperti itu. Halo ibu. Bu. Ya aku anak darah mak pakai pade rubu mak kesimo pirita. Mak putih-putih. Masih kencang. Kita mak keleng. La ilaha illallah. Ibu, malu-malu saiki bela berpakaian yang tidak islami. Kita ini orang Bugis kalau ada pengantin paling banyak melanggar ajaran agama. Sudah mulai uan naik susah memang nih. Belum lagi praktek mubasir. Coba lihat orang Bugis kalau pengantin jor-joran, hura-hura. Mestinya 2 tusuk bisa nak makan sate, nak ambil 4 tusuk. Siapa mau makan sisamu cilaka? Ini kalau kita mau mencontoh Nabi, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Malu dong berpakaian tidak islami. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong jadi polisi minta-minta uang di jalan raya.
Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadi pejabat yang baik, jadi pegawai negeri yang baik, sudah digaji sama negara, dikasih tiap bulan, dikasih kendaraan, dikasih jaminan, masih malas pergi kantor. Begitu masyarakat ngurus KTP, masih juga minta uang 5.000. Malu dong jadi aparat seperti itu. Bu, kenapa negara kita hancur seperti sekarang? Ibu, Pak, tahu Singapura? Tahu Singapura? Ya Singapura, Pak, malopoi sidrap na Singapura. Tapi di Singapura, alhamdulillah, itu Singapura beli air minum oko Kalimantan, beli pasir dari Kalimantan. Tapi alhamdulillah meskipun kecil, tidak ada masyarakat Singapura datang jadi pembantu di sidrap. Tapi berapa banyak masyarakat Indonesia datang jadi pembantu di Singapura. Kenapa? Salah satu penyebabnya pengelola negara kita mega makura siri perampok. Coba. Dan kita lebih bodoh lagi. Sudah tahu dia perampok, sudah tahu dia suka main perempuan, sudah tahu dia penarkoba, masih kita pilih dalam pemilu. Itu kan lebih bodoh dari binatang. Masya Allah, kalau negara kita dihuni orang-orang makura siri, maka tunggu, inna adzabi lazadid, saya kasih kau azabku sangat pedih, kata Allah. Coba lihat kita, Pak, rasa malu sudah mulai hilang. Kalau dulu anak gadis lewat di jalan raya kelihatan pahanya, malu orang tuanya. Kalau dulu ada anak perempuan peluk-pelukan, diusir. Tapi coba lihat sekarang budaya kita. Pengantin, ampelokna. Undangannya sudah baku peluk calon pengantin di situ fotonya. Dan itu bukan cuma di Jakarta, sudah ada juga di Sidrap. Kalau kita mau mencontoh Nabi, malu punya undangan seperti itu. Kenapa dikasih baku peluk, nadepa, naboting? Banyak misalnya begitu. Itu ajaran orang kafir. Kenapa mesti kasih baku peluk anak tadi foto lalu dikasih lihat di semua undangan? Bikin malu. Dan anehnya bapaknya haji. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal di mana, Ki? Biasanya saya kalau ceramah, Pak, ada air di sampingku. Masa toh si Ustaz mau begini ya? Kasih gelas. Masa Ustaz mau begini? Pemabuk itu. Jangan ketawa kalau Ustaz minta air, kita itu enak duduk-duduk ketawa. Saya ini tadi baru turun dari mobil, belum bernapas baik-baik langsung naik ceramah. Bawa mobil sendiri lagi ke sini. Nanti harus pulang karena besok jam 7:30 harus ke Kendari. Saya selama bulan Maulid ini, Bu, mulai tanggal 2 saya tinggalkan Makassar. Ke Kalimantan, ke Irian, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Tadi malam saya di Sopeng, 3 acara saya di sana. Balik tadi pagi 3 acara. Saya langsung ke sini. Belum sempat istirahat, belum makan malah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk, senang perasaan saya. Weh, banyak yang tunggu Ustaz. Meskipun ada ku dengar tadi Nabi bilang, ih mana anakmu apa pale? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu Nabi Yusuf? Ya, itu Nabi Yusuf, Pak, Bu, difitnah oleh Suleha, dituduh Suleha mau diperkosa, akhirnya dipenjara. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilantik menjadi pejabat setingkat Menteri Ekonomi. Nabi Yusuf
di penjara dulu, baru dilantik jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu, baru di penjara. Kenapa begitu? Makura siri. Dan demi Allah Pak, kalau manusia makura sirinya, maka manusia lebih hina dari binatang. Saya tegaskan sekali-kali, kalau manusia gagas sirina, maka manusia itu lebih hina dari kolok-kolok, lebih hina dari binatang. Adik-adik, tahu kambing? Tahu kambing? Bembe. Iya ro bembe Pak. Koma betai, suka makan tanamannya orang, suka mengganggu kebunnya orang, potong. Dagingnya bisa dikari. Bahkan kulitnya pun masih laku dijual. Bahkan isi perutnya pun, ususnya masih laku dijual. Kambing kalau tidak berguna masih bisa dimanfaatkan manusia. Tapi kalau manusia yang suka judi, suka berzina, pemabuk, suka berkelahi, tidak sholat, jelek mukanya, mau diapai? Mau diapa? Mau dipotong? Tidak ada orang makan dagingnya. Di penjara masih makan ongkos. Jadi kota rupa tahu dek gagas sirikna Pak, engkamo gunana wolok koloe daripada itu. Jadi kalau kita mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu. Ini anak darah indrengin-reki siri. Anak darah emak kukue Pak lebih dek gagas sirikna naurani. Saya jarang melihat laki-laki Pak pakai celana pendek yang hampir kelihatan pantatnya. Tapi sekarang perempuan Pak dulu nasesa kibela. Yang bajunya di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, mabicu nama jipi, mas sopek-sopek topa, pas duduk kelihatan celana dalamnya, baru banyaknya lagi dakinya. Ketawa ki mungkin Bu, tapi anak tanah kena. Cewek, di mana gitu cewek semua ini berkeliaran? Cewek, saya mau tanya ki, siapa kita kasih lihat? Siapa kita kasih lihat itu anuta? Laki-laki. Sedangkan kau sembunyi nah cari dong. Apalagi pun namu pamer mengami. La ilaha illallah. Salah satu dampak televisi Pak, itu mi pakaian yang begitu. Riolo romai Pak, dek ni singina daremak baju padir, dek gaga contohna. Maku yang kamangan dia ke televisi, dan itu mina contoh anak gadista. Televisinya Indonesia Pak hampir tidak ada gunanya. Masih baik televisinya Soeharto dulu. Televisinya Soeharto mana ada tayangan begitu. Kalau ada yang tidak berakhlak langsung disegel. Sekarang karena alasan hak asasi, coba makin gosip mina Pak Guru. Ada lagi sinetronnya apa? Suami-suami takut istri. Cok, sinetronnya pernikahan dini, hamil di luar nikah. Itu bisa mana contoh nata. Dan ada Tommy di situ mamanya menonton. Sisa sana gara-gara remote. Ada Tommy suaminya di situ. Masya Allah. Tanah maka solang-solang. Saya pernah kalian itu televisi, enggak ada betul guna-gunanya. Dikasih yang berkomentar tentang rokok, yang berkomentar tentang pernikahan dini, semua yang tidak tahu agama. Artis-artis yang mana Romelo lojo-lojo ini dimintai komentarnya. Tidak ada diminta komentarnya orang agama. Waktu saya lihat itu semua itu, coba murah itu televisi Pak, ku bantingi televisiku. Jengkel kalian ki. Masya Allah. Kenapa bisa begini? Makura sirik mana nih Pak? Jadi kalau kita mencontoh Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau ada remaja masjid rajin sholat Senin Kamis ngajar ngaji tapi makura sirik Ustadz? Rasulullah menjelaskan, sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Satu diantaranya qillatul haya, to makura siri. Kisah yang kedua,
Suatu saat Rasulullah kumpulkan para sahabat di masjid. Lalu beliau berkata, saudara-saudara sekalian, laki-laki yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Lo mana kau beri jamaah masih gie? Bubar jamaah. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra ibu? Orang tidak melihat, buta. Maka dia Nabi tak, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Saya tidak melihat ya Rasul. Nabi katakan, oh kau lain. Kau lain kau. Pulangin orang. Belum jauh dipanggil kembali sama Nabi. Fulan sini dulu. Kenapa ya Rasul? Ada yang saya lupa. Kau dengar tidak azan di masjid? Muang kalinge bagi kau masih gie? Saya dengar ya Rasul. Nabi lalu jelaskan, kalau begitu kau tetap wajib datang berjamaah di masjid. Artinya apa Pak? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, yuk mari tanamkan kecintaan sholat berjamaah di masjid. Tapi bagaimana kita lihat masjid sekarang dibangun besar, dibangun mewah sampai ratusan juta, tapi sayang seribu sayang, masjid sepi dari jamaah. Masjid kita seperti museum, mewah tapi isinya orang tua sudah pensiun. Tomato amanan nak kasih, akhirnya apa di dalam masjid? Lomba batok. Tidak ada anak muda di masjid. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Magaro, aga sabahna. Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Benenge pak irite apalang neroma bere jamaah pak penuh ini masjid. Seandainya misalnya diumumkan sama Pak Desa, siapa yang datang sholat duhur dikasih gula 3 liter. Jam 12 sholat duhur, jam 11 penuhi masjid. Kenapa? Pak Naita ya malah. Yang kedua, kenapa orang Islam malas datang berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Bu, mau tahu keutamaan sholat berjamaah? Mau tahu keistimewaan berjamaah? Satu, kata Nabi menjelaskan, barang siapa yang wudhu lalu ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanan catat 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Coba, jadi kalau bola Pak 200 meter dari masjid, PP 200 meter. Melangkah kaki kanan di pahala, melangkah kaki kiri hapus dosa kecilnya. Subhanallah. Bagaimana kalau naik motor Ustaz? Rodana dihitung. Bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah apa rodana ikan ya Pak. Apalagi keutamaan berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua nanti jadi saksi dan akan berkata di hadapan di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya tanggal 12 April dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, salah satu sebab setiap kita sholat di masjid 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Seluruh air ataupun debu yang melekat dalam diri kita, misalnya toh bosi naloki masigie, marica wajutta, itu nanti yang akan melindungi kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Yang penting jangan salah paham Pak. Selesai dengar begini mau ke masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka payungnya jalan. Itu namanya dompala. Dongo. Coba. Itulah sebabnya juga Nabi mengajarkan, kalau kau ke masjid usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar begini, dia mau ke masjid, dia ke lapangan dulu, mutar baru ke pasar, baru ke masjid. Selesai ini berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer.
lipat 27 kali. Artinya si semima berejama ko masigi akke 27 pi masampaja ko mulai napa pada palanna. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu, lipat 70 kemuliaan. Apalagi kalau bapak pakai serban, lipat 70 kemuliaan. Jadi tania serba bawah tu belo-belo, ya aku mas serbaki, ake 70 pide nama serban napa pada pas serbangi. Apalagi kalau sikat gigi dulu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Ada namanya doa bersama. Barangkali kalau di rumah salah-salah doa tak, tidak tahu ki berdoa, kita mau minta hujan, ternyata yang kita baca bahasa Arab minta jodoh. Barangkali kalau di rumah kita berdoa banyak sekali dosa sehingga susah sampai doanya. Tapi di masjid ada alim ulama, ada fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada janda-janda tua yang teraniaya, berdoa bersama dalam masjid gara-gara orang kekasih Allah inilah sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan kalau kita berdoa jadi imam, tolong baca doa kasih keras-keras sedikit. Karena kadangkala ada imam tidak didengar apa yang minta. Kita di belakang asal amin saja. Amin. Amin. Apa kau minta, Ces? Kasih dengar ki. Siapa tahu yang jadi imam seperti ustaz yang tidak ada istrinya. Jadi kalau ini ustaz tidak ada istrinya, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau punya menantu ustaz, ketik Rex spasi das atlatif. Minta yang jadi imam tidak ada istrinya, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Sudah ada istrinya. Nah bilang juga istrinya di belakang, amin. Kabulkan Tuhan. Artinya ibu restui suaminya kawin lagi. Makanya kalau jadi imam usahakan kasih dengar-dengar sedikit. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi penyebab orang malas ke masjid karena manajemen masjid tidak bagus, pengurusan masjid tidak bagus. Ini banyak orang Islam suka sekali bangun masjid besar bertingkat. Untuk apa? Nanda penuh. Biarlah kecil tapi nyaman. Biar kecil tapi orang sejuk di dalam. Ada masjid yang saya kelola di Makassar, Pak, kecil tapi nyaman, Pak, ber AC. Setiap 2 menit keluar pengharum ruangan. Supaya apa? Hilang bau kalepa. Apalagi speakernya baik, tidak seperti ini. Oh bagus, Pak. Karpetnya tiap tahun diganti. Imamnya penghafal Quran 30 juz, digaji 1,5 juta tiap bulan. Muadzinnya tukang asan, anak muda yang bagus suaranya, khusus digaji asan 750.000 per bulan. Akhirnya orang rajin bersedekah, celengan selalu penuh. Kenapa? Orang merasa dia nikmati sedekahnya. Penceramanya profesional, Masya Allah. Kadangkala kalau banyak, kita kadangkala undian umroh 1 orang kalau Ramadan. Akhirnya selalu penuh masjid. Orang rajin ke masjid karena merasa nyaman di masjid. Ini tidak, bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua yang sudah pensiun, camomi Pak, posotopa, asan subuh, tambah lari anak muda, panas, mapelatoni Pak. Karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu orang sujud sangin cicak sama pasir didapat. Saya biasa kalau ada karpet begini biasa saya malas Pak, karena saya alergi debu. Jadi kalau banyak karpet di debu, hidungku gatal terus. Lebih tidak usah pakai karpet, tembok lebih bagus, tidak ada debunya. Karpet biasa 7 tahun tidak pernah dicuci. Karpet bau tai. Coba. Apalagi
speakernya lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Begitu takbir Allahu Akbar, storing nih mau diperbaiki, pura ni mata kabir terpasang minggi terus sampai selesai. Coba penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir, saking perbedaan pendapat na cerita semua salah, kayak dia misalnya punya Tuhan, semua salah, semua begini haram bidah. Nah bilang orang ada susah beragama nih. Belum lagi nak cerita sangi neraka, mulai salam pertama sampai turun neraka terus pak, dipotong tangannya, dilipat, dibanting, ditusuk pantatnya, keluar di bulunya, dibakar-bakar, disemes. Nah bilang anak muda jamaah kopi miskin dia bikin takut-takut. Masya Allah, dapat lagi imam yang balik sunnah Nabi. Maka dia Nabi tak ku mencaji imam ku poncoki bacamu. Woi sekali na mencaji imam, na patoni na palampeki pak. Apa nak baca? Surah Al-Maidah ayat 7 sampai 25. La ilaha illallah. Ada anak muda baru tobat pak, belajar ke masjid sholat subuh. Pulang dari masjid saya bilang, anak muda enak sembahyang di masjid. Dia bilang, apa enak ustaz? Ampun mak. Kenapa? Dia bilang, itu tadi imamnya sembahyang subuh surah Yasin bagi dua. Malam peladi pak. Itulah imam pak. Sebelum angkat takbir disunahkan mak kita lemon rikiolo salat jami rahimakumullah. Mau dilihat pasukan tak, kalau selepel-lepel ustaz semua ya kasih panjang-panjang karena ustaz-ustaz. Tapi kalau ada anak muda kodong baru masuk masjid, ada musafir yang perjalanan jauh sehingga sholat kita baca yang panjang-panjang, yakin pak itu musafir tidak mau singgah lagi di masjid tak? Dede ajam aku di situ panjang sekali bacanya. Kalau Nabi jadi imam baca yang pendek. Kalau salat sendiri salat sunnah baru beliau panjang. Coba Masjid Haram Masjid Nabawi pak. Coba nih Masjid Haram Masjid Nabawi. Itu peringkas-ringkas kalau salat 5 waktu. Kecuali kalau Ramadan taraweh panjang-panjang. Kenapa? Karena imamnya sadar bahwa lebih banyak orang Arab jadi makmum. Coba. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam bacalah yang umumnya orang hafal. Ya Romegan apalah jamaah. Kenapa? Satu, supaya jamaah bisa ikut dan khusyuk dalam bacaannya. Coba kalau imam baca kul huwallah pak, biar anak-anak ikut juga toh. Kenapa? Nah apalah imam. Begitu pak imam membaca surah Al-Maidah, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Waladhalin, amin. Dia maki. Kenapa mau ikut? Tidak dihafal. Terpaksa menghayal. Tadi uangku 50.000, beli pulsa 20.000, beli rokok 10.000. Mana ini 20.000-nya? Allahu Akbar, belum pindah dapat. Sami Allahu liman hamidah, masih nak cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah bantal ku simpan. Siapa salah? Imam. Yang kedua, tujuannya dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal, supaya begitu salah imam ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah, yang dia baca surah yang susah, begitu salah, siapa yang bantu? Ya leta. Ada ini cerita pak, wallahu alam benar atau tidak. Jadi imam pak kepala kurang anak sekolah, pesantren, lisui. Nah bilang orang di kampung, iko yolo na, melo irita falam. Nah baca nih pak surat malam Begitu dalam perjalanan tiba-tiba ada jatuh cicak dekat kepalanya, tak selengi pak. Namanya orang kaget, stres hilang hafalan. Nah coba ingat, tidak nak ingat juga sambungannya. Nah ingat tidak bisa. Terpaksa suasana hening, diam semua orang. Ini imam pusing. Terpaksa nak bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Nah bila yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada berteriak di belakang. Nah bilang kalau begitu ya sudah mi Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Ya, makanya tidak sembarang orang bisa jadi imam pak. Termasuk imam di DPRD dan DPR pusat. Sudah makin memilih DPR dan DPRD. Demi Allah, 3 menit jaki barangkali 4 menit jaki saja mencoblos. Tapi apa yang kita pilih pak dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Demi Allah,
Nabi menjelaskan, barang siapa memilih pemimpin padahal dia tahu ada yang lebih layak dari dia, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan umat Islam. Jadi kalau ada kita pilih A padahal si B lebih baik dan kita tahu si B lebih baik, tapi kita pilih A karena uang, karena sepupu, karena sekampung, di akhirat nanti masih sakit. Sekarang orang Islam, Pak, lebih bisa dipercaya sumpahnya di atasnya uang 50.000 dengan beras daripada disumpah di atas Quran. Ini kerapuhan akidah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya pilih imam hati-hati. Kalau jadi jamaah siapa saja bisa jadi jamaah. Mulai dari orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi jamaah. Mulai orang sadar sampai orang gila boleh dari jamaah. Mulai dari orang balik sampai anak-anak boleh jadi jamaah. Tapi imam hati-hati, tidak boleh sembarang. Dan kalau kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang di belakangnya imam. Biasa juga itu kita sembarang sekali di belakangnya imam. Begitu imam salah dia tidak berfungsi. Itu di belakangnya imam tidak boleh orang sembarang, harus yang bagus juga bacanya, yang bagus akhlaknya, supaya kalau imam berhalangan dia yang ganti. Dengar baik-baik, contoh misalnya ini imam, ini 3 makmum, ini sebelah belakang sebelah kanan tidak boleh orang sembarang. Wakilei salah imam, ini yang bertanggung jawab. Biasanya kita kalau salah imam teriak semua, belakang suara, bingung imam mana yang salah. Diam yang lain, ini yang bertanggung jawab, belakang sebelah kanan. Pernah satu kejadian, ini kisah nyata Pak, bukan cerita. Salat waktu saya masih SMP, begitu sujud jamaah hilang imam. Lama sekali Pak sujud. Ada temanku tidak sabar nih, dia bangun dari sujudnya langsung teriak, wih lenyap imamnya. Heboh sholat. Selesai sholat saya tanya Pak Imam, kenapa kita tinggalkan jamaah? Nah bilang metu kak. Saya bilang, Pak Imam, lain kali kalau sujud nah kita kentu kasih bangun dulu supaya lihat ke orang. Nah bilang watungkai masiri ke ita. Kacau Pak. Kalau imam tidak tahu fikih ya begitu. Nah ibu bapak yang saya muliakan, ayo mari hidupkan salat berjamaah. Anak muda mau bagus hidupnya, rajin ke masjid. Tidak ada orang sengsara hidupnya kalau rajin di masjid. Saya bukan mau takabur, saya bukan mau sombong Pak. Alhamdulillah saya bisa seperti sekarang dan saya merasa banyak sekali pemberian Allah dalam hidup saya. Salah satu resepnya karena saya rajin ke masjid waktu dulu. Sampai sekarang. Saya masih ingat waktu saya SMP, tidak pernah lagi saya nginap di rumah kalau Ramadan, nginap di masjid. Tidur di masjid meskipun banyak nyamuk. Biasa saya berpikir, Pak, kenapa ini Tuhan banyak sekali nak kasih kemudahan hidup? Banyaknya ini kenikmatan yang Allah berikan sama saya. Saya ingat-ingat, barangkali salah satu itu karena kita rajin ke masjid dulu. Pelihara masjid Pak. Itu kalau Ramadan sudah jam 1 teriak-teriak maki di masjid, sahur, 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 bangun maki masak, kalau ada kue bawa sedikit ke masjid. Ya kan? Sudah itu kita teriak Pak, istirahat lagi 5 menit, sholat lagi Pak. Karena tidak mungkin kita teriak terus 1 jam. Sambil waktu antara teriak pertama teriak berikutnya kita sholat tahajud lagi. Dan teman-teman saya dulu yang selalu di masjid kalau Ramadan Pak, alhamdulillah maka semangat tuona, alhamdulillah dimuliakan sama orang. Allah sudah janji, kau hidup kau masjid, kau pelihara masjidku, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Makanya Pak, kalau mau kibai anak tak suruh ke masjid. Tapi bagaimana anak-anak ke masjid kalau orang tuanya tidak pernah ke masjid? Ada masalah tak ibu datang ke masjid? Cuma kadangkala ada juga ustaz larang perempuan ke masjid. Haram perempuan ke masjid. Tidak yakin kak saya diharamkan. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama. Nabi cuma menjelaskan wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang.
Itu Nabi tegaskan begitu. Wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa wanita tidak dianjurkan ke masjid? Karena takut keamanannya, takut fitnahnya. Tapi kalau merasa aman dan mampu menghindari fitnah, silahkan ke masjid. Kalau dulu Arab jahiliyah perempuan sendiri diculik dan diperkosa. Kalau kita di sini disidrap, insya Allah aman. Apalagi kalau ibu-ibu usianya 55 tahun, muka keriput, bau minyak gosok, pakai gigi palsu, ke masjid pakai kudung, insya Allah tidak ada laki-laki tergoda. Kalau masih ada laki-laki tergoda, pasti itu laki-laki samberlap, sambaran jina lappo. Ayo, hikmah maulid yang kedua. Yuk mari, mulai besok sholat berjamaah. Ustaz tidak bisa karena kita di sawah kalau jam 12, di kebun jam 3 sore berjamaah. Kalau tidak bisa duhur asar, paling tidak maghrib isya. Maghrib isya kita datang di masjid Pak. Haji, rajin-rajin ke masjid. Ada itu haji Pak. Di Indonesia ini Pak selalu puluhan ribu orang menunggu untuk haji. Tapi pulang Pak dari haji tetap malas berjamaah. Padahal waktu di Madinah ada arba'innya, dia kejar 40 hari, 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Sekalinya pulang, tidak lagi ke masjid. Apa gunanya itu? Kalau kita betul-betul menerapkan itu arba'in, mestinya sampai di kampung halaman kita tetap sholat berjamaah. Ayo, hidupkan sholat berjamaah. Tidak bisa ke 5 waktu, yang ada kesempatan subuh mungkin. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini Pak, ramai Pak. Apalagi kalau subuh, sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya, kisah berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tengah malam. Lalu bangun istri beliau Aisyah, mendapati suaminya lagi sholat sunnah. Aisyah tunggui, karena lamanya Nabi sholat sunnah, tertidur kembali Aisyah. Matin rosi memang. Bangun lagi kedua kalinya, Nabi masih sholat. Ketiga kalinya Aisyah bangun, baru Nabi selesai sholat. Selesai sholat, Nabi didatangi oleh istri beliau Aisyah. Ya Rasulullah, Anda ini kan Nabi, betul. Anda ini kan kekasih Allah, betul. Anda ini kan tidak punya dosa, cocok nih. Kenapa? Begini maksudku, kata Aisyah. Kalau sembahyang yang biasa-biasa sajalah, jangan terlalu banyak, yang biasa-biasa nih. Apa kata Nabi? Aisyah, apakah tidak bagus kalau saya diberi gelar abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur? Subhanallah Pak, Nabi Pak, gak dosana, dicintai Allah, dijamin pasti masuk surga. Tapi salat sunnahnya luar biasa. Artinya apa? Kalau kita mencintai Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, yuk hidupkan salat sunnah. Salat sunnah apa? Mulai yang gampang-gampang. Salat duha. Ibu, salat duha. Tiada hari tanpa salat duha. Bagaimana caranya sholat duha Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, bedanya niat dan waktunya. Kalau tahajud niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12, lewat 10 menit bangun, boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Artinya wat di mato 2, masa gena waktu tak wat di ngepak. Lebih bagus 6, lebih bagus lagi 8 rakaat. Kalau sempit waktu 2 rakaat boleh salat tahajud. Kalau duha waktunya pagi hari, niatnya duha. Jam berapa? Jam 7 sampai menjelang duhur. Waktu paling bagus jam 9 pagi. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, maksimal 8 rakaat. Apa keutamaan sholat duha? Apa keistimewaan sholat duha? Allah membukakan pintu keutamaan dunia pada hari kita sholat. Jadi kalau mau sukses dunianya Pak, sholat duha. Ibu, mau bantu suami cari nafkah? Bu,
Mau ibu? Kenapa 12 Ji? Mau ibu? Yang di luar mau? Mau semua. Kalau ibu-ibu mau bantu suaminya cari nafkah, tidak usah keliaran di jalan, nanti fitnah ki orang. Tinggal ki sholat duha di rumah tak. Suami pergi sawah, suami pergi bawa ojek, suami pergi berdagang, suami pergi ke kantor, istri yang soleha dia sholat duha di rumahnya. Selesai sholat duha dia mohon kepada Allah, ya Allah, Zat yang maha kaya, yang kekayaannya tak terbatas antara langit dan bumi, saya mohon kepadamu ya Allah, kalau kekayaan rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah, Pak Barakai. Bahagianya suami pergi cari nafkah, dibantu sholat duha oleh istrinya di belakang. Bisa ibu? Bisa? Yang banyak saya kuliah di Makassar, baru 10 menit pergi suaminya, pergi tom istrinya tawaf. Matawapu itu, nak kelilingi semua rumahnya orang, rumah curita sana. Bagaimana memudah rezekinya? Ada anak muda di sini masih sekolah, nuntut ilmu kuliah supaya sukses dunianya dalam menuntut ilmu, sholat duha. Salah satu amalan yang diwasiatkan orang tua saya kepada saya begini, nak, dek gagas sijimu tosogi, dek gagas sijimu pejabat, nak, dek tu gagas tuluk kok kecuali pun Allah Ta'ala. Bagaimana caranya Pak? Jangan kau tinggalkan sholat duha satu hari itu, karena di situ kunci kesuksesan dunia pada hari itu. Sholat duha. Makanya saya tamat SMP mengadu nasib ke Makassar. SMA mulai saya terapkan sholat duha. Begitu bunyi bel, orang pada lari ke warung, saya mampir ke musola. Salat duha 2 rakaat 5 menit saja. Selesai sholat saya berdoa kepada Allah 2 menit. Ya Allah, saya terima nasibku orang kampung, saya terima nasibku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selesai pitu menit, masih ada waktu 23 menit istirahat. Selesai sholat duha, selesai berdoa, baru saya ke warung kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Ada PR, ada, kerjakan dulu lah saat, gampang, yang penting belikan jalan cottages. Dulu saya kalau ke masjid selalu bilang temanku, dede kampungannya ini sambayan terus na urus kampungan. Aku bilang biar mices, daripada kau ndak ada kampungmu. Silakan sholat duha. Anak muda, ada sudah punya kerja di sini belum punya istri, mau kawin, mau nikah, sholat duha. Minta kepada Allah, ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkan. Engkau maha tahu ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku, hanya membawa fitnah dan bencana bagi diri hamba, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku melupakannya. Engkau maha tahu ya Allah, jika memang dialah jodohku, yang lebih penting dari itu ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai na minta. Ayo Pak, sholat duha. Apa niatnya? Ini lagi jadi soal. Dia bilang apa niatnya? Itu niat Pak, tidak harus diucapkan. Nah bode tapuadai esa. Ya rosengnya niat Pak, bahasa hati. Napa kimak jenne, ibu baru wudu, pasti ada di dalam hati tak mau ke sholat duha, itulah niat. Tidak harus diucapkan, tapi kalau mau diucapkan tidak apa-apa juga. Tidak dihafal itu sholli sunat al duha, tidak usah. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang makin dalam hati, Tuhan, sembahyang sunat duha kayak ini nah, Allah. Boleh Pak. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi. Oh, jangan ketawa Ces, serius kayak ini. Betul. Daripada bahasa Arab kalau tidak dihafal tidak sembahyang maki. Boleh. Yang tidak boleh itu Pak, kalau sudah takbir Allahu Akbar tidak boleh lagi ada bahasa lain. Tidak boleh lagi. Kalau dalam niat doa bahasa apa saja boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir. Ada pernah saya ingat itu di Jawa mengajarkan sholat boleh pakai bahasa masing-masing, bisa itu. Bagaimana kacaunya Pak, seandainya pakai bahasa masing-masing di Mas Sempajang beri jamak kiko masih gie
Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malompo. Menyusul saudara kita dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Tator. Pungallahu ta'ala tonggo gajah. Ada juga orang jadi Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah Ta'ala lompoa. Weh, ada juga orang Betawi, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau, tidak boleh ya. Tapi kalau niat silakan, boleh. Tanpa diucapkan pun boleh. Ayo, mulai besok kalau kita mau mencontoh Nabi, mulai besok terapkan sholat duha. Biasakan sholat duha. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 sampai 8. Apa bacanya? Terserah yang ibu baca hafal. Tanpa membaca surah pendek pun sah. Waladhdallin, amin. Ruku maki sah. Karena selesai Al-Fatihah disunnahkan, sunnah membaca 1 ayat, bukan 1 surah. Kalau 1 surah Pak malampe Pak, misalnya 1 surah Wattini dari pertama sampai terakhir. Tapi kalau 1 ayat, misalnya waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Boleh 1 ayat. Rakaat kedua waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Boleh, tapi tentu beda pahalanya yang banyak dah baca dengan yang pendek. Dan usahakan bacalah ayat yang kita paham kesimpulannya itu ayat. Tidak usah dibaca, dihafal dan ditahu ayat per ayat terjemahannya, kesimpulannya saja itu ayat. Misalnya wadduha, tentang ini duha. Kalau misalnya al-ikhlas, tentang mengesahkan Allah. Itu saja intinya. Tapi bagaimana kita mau husuk dalam sholat Pak? Nah banyak ayat kita tidak tahu. Tidak usah ayat-ayat surah-surah pendek. Al-Fatihah pasti masih banyak tidak tahu terjemahannya di sini. Padahal sudah puluhan tahun baca itu Al-Fatihah. Anu Pak, jujur maki. Kandala-kandalaka. Pasti masih banyak tidak hafal. Itu bagaimana mau khusus sambayang? Yang penting baca yang kita paham. Jangan lalu kita baca yang susah-susah. Seperti Wattini. Susah ini biasa sampai aku sambung walasri. Wattini pertama walasri terakhir. Biasa kan salah sambung Pak. Baca maki yang kita hafal saja. Nah ibu bapak yang saya muliakan, hikmah maulid berikutnya. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW perjalanan ke masjid. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada orang kafir Quraisy, dia ludahi Nabi. Mencui Nabi, tak kena kepalanya Nabi. Apakah Nabi lempar? Subhanallah. Nabi lihat ke atas lalu berkata, "Weh, salah koces, kepalaku udah kena, tapi tidak apa-apa Ji." Lewat hari kedua diludahi lagi, kena lagi kepalanya Nabi. Nabi katakan, "Weh, masih seperti kemarin, tapi tidak apa-apa." Hari ketiga lewat lagi Nabi, diludahi lagi. Nabi cuma senyum. Hari keempat lewat lagi Nabi, lewat. Mana ini langgananku? Biasanya ada ludahi kain. Wah, selesai sholat ditanya sahabat, "Kau tahu si fulan?" Sakit ya Rasul." Masya Allah, kasihan jadi. Pulang Nabi, tanya istrinya, "Ada kurma?" "Ada." "Ada roti?" "Ada." "Ada anggur?" "Ada." Tolong bungkus." "Untuk apa ya Rasul?" "Saya mau jenguk langgananku." Setelah tiba di rumahnya ini orang ketuk. Nabi tidak salam karena ini orang kafir. Dari dalam kedengaran, "Siapa?" "Saya." "Saya siapa?" "Muhammad." "Muhammad siapa?" "Langganan ente." Taslim mati nak kandato na Muhammad. Nasesa nak makabala ni Muhammad. Begitu masuk Nabi, Nabi cuma berkata begini, "Tadi saya lewat di tempat biasa. Saya rindu juga dengan ludamu, Ces. Ternyata malas aku di. Ini ada saya bawakan ki makanan, kita makan, mudah-mudahan cepat sembuh." Subhanallah. Mendengar ini katanya yang ludai tadi, Muhammad luar biasa akhlak. Abu Jahal saja yang bayar saya teror kamu.
Abu Jahal yang membayar saya untuk menuntukkan mental dan sampai sekarang dia belum datang melihat kau. Justru kau orang pertama yang datang membusuk saya. Luar biasa akhlakmu ya Rasul. Muhammad sehari ini saksikan saya masuk Islam. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada Maulid kali ini Pak, jadilah umat yang sabar. Ini sabar Pak, luar biasa. Fabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar bersama dengan Allah. Ista'inu bis sabri was salat, jadikanlah sabar dan salat sebagai strategimu. Kalau mau sukses, sabar. Para caleg yang tidak terpilih, sabar aku. Jangan malah menyalahkan orang lain dan mencari kiri kanan. Karena kalau kita tidak sabar bisa jadi berujung ke rumah sakit jiwa. 2 malam yang lalu saya menonton televisi berita. Ada sudah di Bali meninggal dunia kenapa? Caleg kena serangan jantung. Dia cuma mendengar suaranya cuma 16, dia kira 16.000. Sudah tidak terpilih, mati juga. Tapi kalau dia sabar, dia sekalikan segalanya kepada Allah. Jadilah penyabar Pak dan memaafkan orang. Ustaz, sakit hatiku Ustaz, nah fitnah Kak, biarlah Allah yang balas fitnahnya. Kalau orang cerita jelek Pak, saya ini sering juga dicerita jelekku Pak, saya coba bilang alhamdulillah mulai tosi katu amalak matu. Karena orang yang cerita kita Pak, yang fitnah kita, yang gibah kita Pak, nanti itu amalnya kita ambil. Jadi kalau ada yang cerita jelek Pak, tidak usah dibalas. Biarlah kita sabar, serahkan kepada Allah, nanti itu diambil amalnya. Jadilah umat yang penyabar. Jangankan kita ini manusia biasa Pak, Nabi saja kekasih Allah. Coba ketika Nabi dilempari di Taif, ketika Rasulullah SAW di Mekah dilempari orang, dimusuhi satu kampung, Nabi hijrah, Nabi pindah ke Taif berdakwah dengan harapan orang-orang Taif barangkali bisa menyambut beliau. Tapi begitu sampai di Taif, Nabi juga dilempari. Jengkel, malaikat Jibril datang kata menawarkan bantuan. Muhammad, keterlaluan ini semua manusia. Kau berdoa kepada Allah, saya angkatkan kau ini gunung, saya lemparkan kepada mereka, saya hancurkan. Mendengar ini apa kata Nabi? Jibril, kalau Allah mau mengabulkan doaku, saya berdoa kepada Allah, jangan kau hancurkan dia, berikan dia hidayah. Kira-kira kalau saya Pak begitu diserang kepepet, datang Jibril, dasat, tembak nih semua. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau mencintai Nabi Pak, tak dampangin itu salewkidi. Dan orang yang pemaaf dan sabar Pak, insya Allah tenang hidupnya. Tapi orang yang pendendam, dengki, tidak bisa tidur. Orang yang kita dendami, orang yang kita dendam, dia sudah tidur, kita masih gelisah. Bagaimana cara aku balas gini jam 2 belum pakai tidur? Ini orang sudah ngorong nih. Orang suka dendam Pak, tidak ada bagusnya. Serahkan sakit hati kita kepada Allah. Lebih mulia lagi kalau kita memaafkannya. Kalau kita mau mencontoh Nabi Pak, jadilah umat yang pemaaf. Nih selesai orang memilih Pak, yang terpilih nanti insya Allah duduk di DPR, kita jangkit baku musuh-musuh. Ada orang gara-gara bela pilihan lain partai baku musuh. Sudah mi dicoblos orang, sudah mi dicontreng orang, dia mi dapat gaji DPR, dapat mi tunjangan, kita baku musuh. Itu namanya dongok. Kalau kita dianiaya, kita dihina, kita difitnah, serahkan segalanya kepada Allah. Fitnahan itu mengangkat derajat kita, aniaya itu akan mengangkat derajat kita. Ibu bapak yang saya muliakan, ini hikmah yang ke-5. Berikutnya, kalau kita betul mencintai Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan melapangkan hidupnya. Ibu-ibu, gunda gulana, cemas, ada masalah dalam rumah tangga, bersalawat kepada Rasul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
saya majelis taklimku di Makassar, Bu, kalau nak dengar kak salawat dia langsung otomatis nak sambut itu salawatku. Di sini kulihat diam-diam. Yuk, siapa yang tidak ikut salawat saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo salawat kepada Rasul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, kalau ada yang tanya kadangkala sama saya, Ustadz, kenapa doaku sampai sekarang tidak dikabulkan Allah? Kenapa yang saya minta tidak dikasih Allah? Salah satu penyebabnya karena kita berdoa tidak bersalawat kepada Rasul. Nabi menjelaskan, barang siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Kita tahu di salawat toh? Jangan sampai seperti mahasiswaku di UNAS mau ujian skripsi, saya bilang, Dek, supaya barakah ini ilmu saya kasih kau salawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi beda, salawat kepada Muhammad. Salah. Dia bilang, yang mana pala itu Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia bilang, oh diganti Ustaz. Bukan diganti, kau yang dongo. Mana salawat diganti? Banyak bersalawat Pak. Nabi juga menjelaskan, sepelit-pelit umatku diantara kalian adalah yang paling, yang dia dengar namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Ayo Ibu, ada masalah salawat. Saya masih ingat orang tua kita dulu naik rumah baru barasanji. Ada anaknya lahir barasanji. Mendrek dan lekna mak barasanji sih. Kenapa? Dalam barasanji banyak salawat. Tapi sekarang ada bid'ah, neraka. Mauku saya toh yang tidak mau barasanji jangan maki. Yang mau silahkan, jangan saling menyalahkan. Selesai, tidak ada persoalan, tidak susah. Daripada sekarang diganti Pak, naik rumah baru elektron, mendrek si anak-anak elektron, dolen-dolen. Bagaimana mau berkah? Kalau yang tidak mau barasanji silahkan, jangan larang yang mau. Yang mau jangan suruh yang tidak mau, yang tidak bertengkar begitu. Dalam barasanji kan ada, saya masih ingat waktu kecil dulu, kalau berdiri mi imam dia bilang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kami itu pembagian songkol. Bukan? Silakan bersalawat kepada Rasulullah. Apa salahnya kita baca itu barasanji? Dalam barasanji itu kan sejarah kehidupan Nabi. Yang penting jangan berkeyakinan bahwa kalau tidak barasanji tidak naik rezeki kita. Kalau orang mau barasanji membaca sejarah-sejarah hidup lalu diterjemahkan, apa salahnya? Anak-anak diperdengarkan barasanji dengan menerjemahkan, akhirnya mereka tahu bahwa oh Rasulullah begini dan sebagainya. Ya, ibu bapak yang saya muliakan, coba mulai besok diterapkan perbanyak salawat. Ibu dalam rumah tangga perbanyak salawat, sambil cuci piring salawat. Salatullah salamullah. Nah dengar suaminya juga lagi duduk-duduk nonton, lanjut ala toha rasulillah. Nah dengar anaknya lagi kerja PR, nah sambung salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah dengar tetangganya di sebelah, teriak tetangganya semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa Ibu terus menghina? Nah kira ke tukang parkir, terus Ustaz ini Bu. Capek Bu, betul capek betul Kak. Sebentar saya harus pulang, bawa mobil sendiri ya. Tadi sebenarnya ngantuk sekali saya, tapi karena ya kewajiban sebagai mubalik ya harus datang ke sini. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya di tempat ini. Mungkin dalam berkomunikasi ada kesalahpahaman, saya mohon dimaafkan. Ya.